Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen Aziz Azindani MKOM yang sangat saya hormati. Perkenalkan, nama saya Khairul Rosikin dari program studi D3 Teknik Informatika semester 3 Politeknik Baja Tegal. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan salah satu metode dalam data mining, yaitu FP Crawl, dengan studi kasus pada dataset bunga iris. Baik, selanjutnya definisi FP Crawl. FP Crawl ini adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan pola item set yang sering muncul bersama dalam dataset, termasuk dalam teknik associated rule mining, atau metode ini juga termasuk dalam teknik associated rule mining, dan dirancang lebih efisien daripada algoritma a priori karena tidak perlu membangkitkan semua kombinasi item set ini. Ya. Lalu FP Growth ini menggunakan struktur data yang bernama FP tree atau kepanjangan dari Frequent Pattern Tree untuk menyimpan informasi transaksi secara terstruktur dan cepat dalam pencarian pola. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke slide yang ketiga, yaitu tujuan FP Growth. Nah, tujuan FP Growth ini itu mempunyai 3 tujuan. Salah satunya yang pertama yaitu menemukan kombinasi atribut yang sering muncul bersama. Lalu tujuannya kedua yaitu meningkatkan efisiensi proses data mining. Dan yang terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan berdasarkan pola tersembunyi. Atau membantu pengambilan keputusan berbasis data karena pola yang ditemukan bisa menjadi insight penting. Baik, selanjutnya masuk ke tahapan algoritma FP Growth. Nah, algoritma FP Growth ini mempunyai 5 tahapan utama. Ya, yang pertama yaitu membentuk frequent satu item set. Nah, lalu kita hitung supportnya. Kita menghitung support setiap sistem. Nah, rumusnya adalah support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A atau jumlah transaksi yang mengandung A dibagi total transaksi. Nah, tahapan yang kedua yaitu membangun FP tree. Membangun FP tree. Nah, membuat pohon dari item yang sudah diurutkan berdasarkan frekuensi. Lalu yang ketiga yaitu conditional pattern base atau mengumpulkan pola dasar setiap item yang muncul bersama item target. Lalu tahapan yang keempat yaitu conditional FP tree, yaitu membentuk pohon baru dari pola dasar untuk menemukan kombinasi item lanjutan. Tahapan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu ekstraksi frequent pattern atau mendapatkan pola item set yang sering muncul bersama. Itu adalah tahapan yang kelima, ekstraksi frequent pattern. Baik, selanjutnya adalah dataset iris. Nah, saya akan menjelaskan tentang dataset iris. Yang pertama, dataset iris berisi 150 data bunga dari 3 jenis, yaitu ada iris sentosa, ada iris versicolor, dan yang ketiga ada iris virginica. Ini adalah 3 jenis dari 150 bunga. Nah, setiap data memiliki 4 atribut utama. Yang pertama, atribut utama yaitu yang pertama sepal length atau panjang kelopak luar. Atribut yang kedua yaitu sepal width atau lebar kelopak luar. Atribut yang ketiga yaitu petal length atau panjang mahkota bunga. Dan yang atribut terakhir yaitu petal width atau lebar mahkota bunga.
Karena FP Cloud ini membutuhkan data kategori, kita ubah atribut numerik menjadi kategori seperti pendek, sedang, dan panjang, seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke contoh data 5 sampel pertama. Nah, berikut contoh 5 data pertama setelah dikategorikan. Ya, yang pertama itu saya sudah membuat tabelnya, yaitu 6 kolom, ya. Lalu ada 6 baris. Ada kolom nomor, ada kolom spaleng, ada kolom spal width, ada kolom petaleng, ada kolom petal width, dan yang terakhir adalah kelasnya, ya. Baik, ini adalah contoh data 5 sampel pertama yang sudah saya buat. Setiap baris adalah satu transaksi, maksudnya satu ini sampai ke Sentosa itu adalah satu transaksi. Dan atributnya dianggap sebagai item yang bisa muncul bersama. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap 1, hitung support count, ya. Kita tetapkan minimum support sama dengan 40%, ya. 40% hasil perhitungan support untuk setiap item, yaitu pendeknya sama dengan 2, ya, seperti yang tadi pada sebelumnya itu pendeknya itu ada 2. Nah, ini 1, 2, ya. Lalu setelah itu supportnya adalah 40%. Selanjutnya panjangnya itu ada 2, seperti yang ada pada halaman sebelumnya, yaitu panjangnya itu ada 2, ya. Baik, selanjutnya setelah itu sama juga untuk lebar, sempit, kecil, besar, sama seperti kita sinkronisasikan pada bagian sebelumnya. Lalu supportnya itu masing-masing adalah 40%, dan statusnya adalah okay, karena semua memenuhi minimum support. Jadi kita lanjut ke tahap berikutnya. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke tahap 2, yaitu membangun FP3. Sekarang kita membangun FP3, yaitu struktur pohon yang mempresentasikan semua transaksi. Nah, urutkan item berdasarkan support tertinggi. Bentuk pohon dari transaksi, jika cabang sama tambahkan call. Baik, ini adalah gambaran dari pohon FP3, ya. Setiap cabang itu menunjukkan pola item yang muncul bersama. Setiap cabang itu menunjukkan pola item yang muncul bersama, ya. Itu masing-masing 2. Contohnya cabang pendek, lebar, kecil, pendek, lebar, kecil, muncul 2 kali karena transaksi 1 dan 2 identik. Nah, di sini ya, pada ini ya. Lalu sama seperti panjang, sempit, besar itu sama seperti sebelumnya cara melihatnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu conditional pattern base, ya. Di tahap ini kita fokus pada satu item, misalnya kecil. Kita lihat semua jalur yang berakhir di kecil, pendek, lebar, ya. Bagian untuk item kecil yaitu pendek, lebar. Jalur-jalur inilah yang disebut conditional pattern base. Dengan cara ini kita bisa melihat item apa saja yang sering muncul bersama item tertentu, ya. Jadi untuk item kecil itu menampilkan pendek dan lebar itu 2 kali, seperti itu. Dan selanjutnya sama seperti sebelumnya. Baik, untuk tahap yang ke-10, slide yang ke-10, yaitu tahap yang keempat, yaitu conditional FP3.
Dari conditional astagfirullahaladzim. Dari conditional pattern base kita buat pohon baru khusus item itu disebut conditional FP3. Nah, yang pertama untuk kecil, pohon berisi pendek, lebar. Terbentuk conditional FP3 untuk kecil. Selanjutnya untuk besar, ya. Untuk besar yaitu pohon berisi panjang dan sempit. Terbentuk conditional FP3 untuk besar. Nah, tahap ini membantu kita menemukan kombinasi item lanjutan yang sering muncul. Ya. Baik, selanjutnya adalah tahap yang kelima, yang terakhir, yaitu tahap yang kelima yaitu temukan frequent pattern. Dari conditional FP3 kita dapat pola item set yang sering muncul yaitu pendek, lebar, kecil, ya, yaitu munculnya 2 kali. Lalu selanjutnya ada panjang, sempit, lebar, yaitu munculnya adalah 2 kali. Nah, interpretasi, ya, atau pola pertama menggambarkan karakteristik bunga setosa, sedangkan pola kedua menggambarkan virginica, ya. Ini adalah interpretasinya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah FP growth itu mampu menemukan pola tersembunyi dalam dataset. Selanjutnya lebih cepat dibandingkan a priori, ya. Jadi sebetulnya a priori ini adalah algoritma yang ada sebelum FP growth, tapi a priori ini adalah masih termasuknya ribet yang saya ketahui, ya. Tapi kalau FP growth ini lebih simple dan tidak meribetkan sama sekali lah, maksudnya lebih mudah daripada a priori. Artinya dalam kesimpulan tersebut menyebutkan bahwa lebih cepat dibandingkan a priori. Yang keempat, kesimpulannya itu dapat diterapkan pada dataset iris, ya. Lalu pola pendek, lebar, kecil, dan panjang, sempit, besar, seperti itu. Ini adalah pola pada FP growth seperti itu. Pola yang ditemukan membantu memahami karakteristik setiap jenis bunga. Jadi FP growth ini bukan hanya untuk analisis transaksi penjualan, tetapi juga dapat digunakan untuk analisis ilmiah. Baik, setiap data punya cerita. FP growth membantu kita membacanya. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Bapak dosen. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.